Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salfira dari kelas 1A Ilmu Pemerintahan angkatan 2021-2022 dengan dosen pengampu Bu Dewi Nur Azizah SIP MA dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. Topik yang saya angkat yaitu konsep dan teori dasar ilmu pemerintahan. Dalam konsep government, pemerintahan diposisikan menjadi aktor yang memiliki kuasa penuh dalam tata kelola pemerintahan. Ada yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai pemudaran kekuasaan dari bentuk serba sentralistik ke arah yang lebih terdistribusi pada titik-titik di sekitarnya. Selanjutnya ada teori menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hulme dan Turner, bahwa desentralisasi dalam negara melibatkan transfer wewenang untuk melakukan beberapa layanan kepada publik dari individu atau lembaga di pemerintah pusat ke beberapa individu. Yang kedua ada menurut Medina Marcella, yang dimana proses pemerintah pusat mentransfer kekuasaan, fungsi dan sumber daya ke departemen dan kota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan otonomi pemerintah tingkat subnasional dan mendorong partisipasi warga yang lebih langsung dalam urusan publik lokal. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat desentralisasi. Tujuan desentralisasi yang pertama dilakukan karena sejumlah negara mengharapkan eksisnya unit pemerintahan yang lebih kecil. Yang kedua, mengurangi rentang kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat lokal serta meningkatkan akuntabilitas. Berikutnya manfaat dari desentralisasi yaitu pendidikan politik, kematangan bagi politis lokal, terciptanya stabilitas politik, keadilan secara politis, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah. Selanjutnya ada otonomi daerah yang diambil dari kata autonomoi yang berarti mengatur sendiri atau self-ruling wilayah atau bagian negara atau kelompok. Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pada sistem otonomi daerah terdapat beberapa istilah yaitu desentralisasi yang berarti penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan yang terakhir ada tugas pembantuannya itu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya ada kebijakan publik. Kebijakan publik menurut para ahli yang pertama ada menurut Thomas R. Dye, yaitu kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Yang kedua menurut James E. Anderson, yaitu kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada David Easton, yaitu kebijakan publik adalah alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat. Berikutnya ada prinsip kebijakan publik. Pada praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan terbagi dalam 3 prinsip. Yang pertama ada cara memutuskan kebijakan publik atau formulasi kebijakan. Yang kedua, cara kebijakan publik diimplementasikan. Yang ketiga, cara kebijakan publik dievaluasi. Menurut Nugroho 2004. Ada pula kriteria penentuan kebijakan. Tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut dikemukakan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Adapun kriterianya adalah 1. Efektivitas,
Mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Yang kedua, efisien. Dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang ketiga, cukup. Suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada. Yang keempat, adil. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu terjawab. Kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. C. Zainal Abidin 2004. Ada pula pelayanan publik. Pelayanan publik menurut para ahli, yang pertama ada Pasalong tahun 2010, yaitu aktivitas seseorang, sekelompok, dan atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada menurut Mahmudi tahun 2010, yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga ada menurut Harbani Pasalong tahun 2007, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Dan yang terakhir ada menurut Sinambela tahun 2014. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah atau birokrat haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan atau kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Indeks Pelayanan Publik atau IPP. Yang pertama ada kebijakan pelayanan, yang kedua profesionalisme sumber daya manusia, yang ketiga sarana prasarana, yang keempat sistem informasi pelayanan publik atau SIPP, yang kelima konsultasi dan pengaduan, dan yang terakhir atau yang keenam inovasi pelayanan. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Suhendra tahun 2006, bahwa suatu kegiatan yang berkesinambungan dinami secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Yang kedua ada menurut Jim Ive dari buku Suhendra tahun 2006, yaitu meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung, atau empowerment aims to increase the power of disadvantage. Dan yang terakhir ada menurut Ruth Rosalind and Naninggolan tahun 2019, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu kesetaraan, yang kedua partisipasi, yang ketiga swadaya dan mandiri, dan yang keempat adalah berkelanjutan. Berikutnya tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu perbaikan kelembagaan atau better institution, lalu perbaikan usaha atau better business, perbaikan pendapatan atau better income, perbaikan lingkungan atau better environment, perbaikan kehidupan atau better living, dan perbaikan masyarakat atau better community. Dan di pembahasan terakhir ada good governance. Good governance menurut Loina Lalolo KP tahun 2003 yaitu keseimbangan pelaksanaan peran dan fungsi antara negara, pasar, dan masyarakat. Ada pula good governance menurut Miftah Toha tahun 2003 yaitu governance atau tata pemerintahan yang dijalankan pemerintah, swasta, dan rakyat serta seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik atau good. Ada pula perbedaan government dan governance, terletak pada konsepnya.
yaitu governance lebih merujuk kepada subjek yang mengatur suatu badan atau instansi atau pemerintah, sedangkan governance lebih merujuk kepada tata pengelolaan kestrukturan pemerintah sendiri atau pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.